كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين Kisah dibuka dengan diperlihatkannya rumah dari seorang dukun santet yang paling sakti di kota Turki bernama Hoca. Asnur dan temannya datang ke tempat Hoca dengan tujuan untuk menanyakan apakah Kudret sepupunya sekaligus orang yang paling ia cintai akan menikahinya suatu saat nanti. Kudret'ten uzak dur. Ternyata jawabannya adalah tidak. Mereka haram dinikahkan karena memiliki darah keturunan yang sama. Hoca pun menyarankan Asnur untuk menjauhi Kudret karena Kudret merupakan sumber malapetaka bagi Asnur. 12 tahun telah berlalu. Asnur selama ini tidak memperdulikan ucapan sang dukun dan tetap mendekati Kudret. Padahal Kudret sudah mempunyai istri bernama Nisa dan seorang putri bernama Caidah. Asnur tetap menggoda Kudret dan mereka berselingkuh. Alhasil dari hubungan gelap mereka, Asnur kini tengah mengandung anak Kudret. Suatu hari Asnur mendatangi Kudret di toko dagingnya dan Asnur terlihat sangat marah karena Kudret ternyata sudah 2 minggu tidak menghubungi Asnur. Kudret pun meminta kepada Asnur agar jangan pernah lagi untuk mengganggu maupun menghubunginya. Asnur yang terus saja menye-menye, akhirnya Kudret pun menampar keras pipi Asnur yang membuat ia jatuh tersungkur. Anadan çıkartmanız. Duyuyor musun beni? Doğuracağım. Ama sen girmedin. Ha? Versin seni. Naasnya tanpa diduga dari celah paha Asnur keluar darah segar. Dibawalah Asnur ke rumah sakit. Namun malangnya anak yang dikandung Asnur tak dapat diselamatkan. Di lain sisi Kudret merasa lega karena dirinya tak perlu lagi untuk tanggung jawab. Dan Kudret kembali meminta untuk menjauhinya dan memutuskan hubungan dengan Asnur. Tentu saja hati Asnur sangat hancur menerima kenyataan pahit ini. Orospu çocuğum. Senin halim benim. Beralih ke rumah Kudret, yang mana di rumah itu juga terdapat wanita tua yang hanya terbaring di atas kasur karena ia sudah lumpuh. Wanita tua ini adalah ibunya Nisa. Setiap hari Nisa merawat ibunya dengan sepenuh hati. Di lain sisi, Asnur masih saja terus menghubungi Kudret. Namun lagi dan lagi Kudret tetap pada pendiriannya meminta Asnur untuk jangan pernah mengganggunya. Bahkan Kudret juga mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Asnur. Göstereceğim ben sana bittiğim. Asnur yang telah dibutakan oleh cinta memutuskan untuk kembali menemui Hoca, sang dukun santet yang ia temui 12 tahun yang lalu. Asnur pun mengutarakan niatnya untuk memiliki Kudret seutuhnya. Bahkan Asnur rela memberikan seluruh harta bendanya berupa uang dan perhiasan. Hoca pun menyetujui permintaan Asnur. Hoca akan memanggil jin yang paling membenci agama Islam. Jin tersebut berasal dari suku Azhar. Hoca
Hoja akan menyantet Nisa menggunakan mantra babi, yang mana mantra babi ini adalah metode santet yang paling kejam dan mematikan. Hoja memberikan jaminan kepada Asnur bahwa hanya dalam 5 hari saja Nisa dan orang-orang yang memiliki darah dengannya akan mati secara menggenaskan. Bu alemde bir tek benim yaptığım büyüdür bu. Çin'den ifrit Çin'i ikna edip Nisa'yı etkisi altına alacak. Namun untuk mengirimkan santet itu, Hoja memerlukan bagian dari tubuh Nisa seperti rambut, air liur, potongan kuku, ataupun darah. Dan Hoja juga meminta foto Nisa dalam ritual santet ini. Asnur pun menyanggupi persyaratan yang dimintai oleh Hoja. Lazım. Tükrük olur, sahip bir fotoğraf da getirmen lazım. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın hocam. Hoja dan Asnur mulai melakukan tugas masing-masing, yang mana saat ini Hoja akan menyembelih seekor babi untuk diambil ususnya. Setelah itu, Hoja mendatangi kuburan orang yang baru saja mati kemarin. Lalu Hoja pun menggalinya dengan maksud dan tujuan Hoja akan mengambil bagian tulang dari mayat untuk menyantet Nisa. Sementara itu, Asnur melakukan aksinya dengan berkunjung ke rumah Nisa saat Kudret sedang tidak ada di rumah. Awalnya Asnur sempat ingin mengurungkan niatnya karena kasihan melihat Ceidah keponakannya yang buta. Tapi niatnya kembali kokoh ketika mengingat anaknya sendiri telah tewas karena Kudret. Asnur pun meminta izin kepada Nisa untuk menggunakan kamar mandinya. Dan di sana ia mulai mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aksi santetnya. Akhirnya Asnur pun menemukan rambut serta pembalut Nisa yang kebetulan darah Nisa masih meresap di pembalut tersebut. Tükrük olur, saç olur. Kan olur, Asnur abla gene gel. Keesokan harinya Asnur kembali mengunjungi Hoja untuk memberikan bagian dari tubuh Nisa yang berhasil ia dapatkan. Hoja pun sangat senang karena darah lebih ampuh daripada air liur, potongan rambut ataupun potongan kuku. Lalu Hoja memasukkan pembalut tersebut ke dalam wadah berisi air yang bertujuan untuk melumuri usus babi. Kemudian usus babi tersebut dililitkan pada tulang mayat dan dituliskan mantra-mantra. Foto Nisa pun dibagi menjadi 5 bagian untuk diberikan pada makanan anjing selama 5 hari berturut-turut. en iyisini temin. Ritual pun dimulai. Hoja mengangkat tulang mayat dan seketika ruangan berguncang dengan hebat. Diiringi dengan patahnya tulang mayat tersebut yang berarti santetnya telah terkirim. Lazina fara'un. Azaferun min şerri. Kulak verdi. Allah bizi affetsin. Hoja kembali mengatakan bahwa Asnur hanya perlu menunggu 5 hari saja sampai seluruh keluarga Nisa tewas menggenaskan. Malam pertama santet itu dikirimkan. Diperlihatkan Nisa terbangun di tengah malam dan akan menunaikan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, tiba-tiba saja kepala babi jatuh ke atas sejadah Nisa. Keesokan harinya ketika Nisa akan membersihkan kamar anaknya Ceidah, Nisa merasakan hal yang aneh di badannya. Saat Nisa menatap ke sebuah boneka, seketika ia menggunting rambut boneka tersebut lalu memakannya. Setelah Kudret pulang selesai bekerja, Nisa pun menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Namun Kudret menganggap Nisa hanya berhalusinasi karena Kudret tidak percaya dengan apa yang dialami Nisa.
Malam kedua setelah santet itu dikirimkan, Asnur bermimpi mantan suaminya Ismail yang telah meninggal karena bunuh diri datang menghampiri Asnur. Ia datang untuk menyampaikan bahwa Ismail bunuh diri karena mengetahui Asnur hanya mencintai Kudret. Karena itulah Ismail mengakhiri hidupnya dengan menyayat nadinya dengan pisau silet. Asnur yang terbangun dari mimpinya sontak terkejut karena ia mendapati pisau silet yang digunakan Ismail untuk bunuh diri. Keesokan paginya Nisa mengantarkan Ceyda ke sekolah. Setelah kembali ke rumah, seperti biasa Nisa yang taat kepada orang tua memandikan ibunya yang lumpuh. Setelah itu Nisa berjalan menuju kamar mandi untuk membuang air bekas mandi sang ibu. Namun setelah kembali dari kamar mandi, Nisa dibuat terkejut melihat ibunya yang lumpuh bisa berjalan ke ruang tamu. Lalu sang ibu mengguyur badannya sendiri menggunakan air panas lagi mendidih, hingga hal tersebut mengakibatkan sang ibu tewas secara tragis. Malam ketiga santet itu dikirimkan. Kudret yang baru saja pulang bekerja melihat sekumpulan wanita berkumpul seolah sedang yasinan. Setelah mengalami kejadian horor itu, barulah kini Kudret percaya dengan istrinya. Keesokan paginya Kudret pun menemui sang ustadz. Lalu ia pun menceritakan kejadian horor yang menimpa keluarganya. Alangkah terkejutnya Kudret mendengar perkataan ustadz bahwa istrinya Nisa telah dirasuki oleh jin kafir yang sangat jahat. Lalu Kudret pun meminta bantuan kepada sang ustadz untuk mengusir jin yang bersemayam di dalam tubuh Nisa. Musallat olurmuş. Cinlerle ne işimiz olur hocam? Allah razı olsun hocam. Tibalah kita di malam keempat sejak santet itu dikirimkan. Beralih kepada Asnur yang baru saja selesai mandi. Tiba-tiba lampu mendadak padam, lalu ia melihat Nisa duduk di kursi sambil memegang bayi Asnur yang telah meninggal. Seketika Nisa terbang ke arah Asnur lalu menjambak rambutnya. Setelah itu semuanya tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya Asnur menghubungi Hoja untuk menanyakan mengapa dirinya ikut dihantui dan apakah jin yang menghantui Nisa juga membahayakan bagi dirinya. Tanpa Asnur sadari, percakapannya dengan Hoja diketahui oleh ibu mertuanya alias ibu dari Ismail. Ia tidak menyangka menantunya telah bersekutu dengan dukun untuk mencelakakan Nisa, istri dari sepupunya sendiri. Dengan segera ibu Ismail ini pergi ke toko Kudret untuk menyampaikan apa yang telah Asnur lakukan. Sementara itu Nisa yang sedang menjahit baju, tiba-tiba ia berperilaku sangat aneh. Kemudian ia berjalan menuju kamar dan keluar membawa kain putih yang panjang. Lalu Nisa mengikatkan kain itu pada sebuah lampu lalu dililitkan pada lehernya. Jelas saja Nisa melakukan aksi bunuh diri. Ceyda yang buta tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntungnya Kudret datang menyelamatkan istrinya. Mendapati kejadian yang sudah sangat membahayakan ini, Kudret pun membawa istrinya ke rumah ustadz. Sementara Ceyda di rumah dijaga oleh ibu mertuanya Asnur. Di lain sisi, Asnur yang sedang makan di rumahnya seketika terkejut mendapati makanan yang ia makan tiba-tiba telah berubah menjadi lintah. Lantas hal ini membuat Asnur pun muntah darah. Setelah itu Asnur seperti dirasuki yang membuat tubuhnya meliuk-liuk seperti belut. Mungkin di sini kalian bertanya-tanya kenapa Asnur yang mengirimkan santet tapi Asnur juga meninggal. Slow brother, nanti kita akan tahu jawabannya.
Tibalah kita pada malam kelima atau malam terakhir sejak santet itu dikirimkan. Diperlihatkan Kudret dan Nisa yang telah sampai di rumah Ustadz segera melakukan ruqyah untuk Nisa. Wajah Nisa pun ditutup dengan kain hitam lalu dibacakanlah doa pengusir setan. Nisa terlihat meraung kesakitan. Kepala Nisa pun disiram dengan air dan penutup kepalanya dibuka. Lalu sang ustadz mengambil balok kayu dan bersiap menghantamkannya pada kepala Nisa. Melihat hal itu, Kudret dengan cepat menghentikan ustadz. Nisa yang telah dirasuki menyerang Ustadz dan suaminya. Beruntungnya mereka berdua dapat mengikat Nisa dan mendudukkan Nisa kembali ke atas kursi. Dengan cepat Ustadz menghantam balok kayu pada kepala Nisa. Tentu saja kepala bagian belakang Nisa yang dihantam balok kayu membuat Nisa tak sadarkan diri. Melihat darah istrinya yang keluar bercucuran membuat Kudret menyerang dan mencekik leher sang ustadz. Lalu ustadz mengatakan kepada Kudret bahwa Nisa tidak dirasuki oleh setan, melainkan Nisa saat ini sedang dikendalikan oleh setan. Pasalnya jika memang benar setan bersemayam di dalam tubuh manusia, jika dihantam dengan benda maka ia tidak akan merasakan sakit. Secara mengejutkan Ceyda muncul di tempat mereka. Ternyata selama ini setan kiriman santet itu bersemayam di dalam tubuh Ceyda dan Ceydalah yang mengendalikan semuanya. Lalu di akhir film pun dijelaskan bahwa petaka yang terjadi kepada Asnur dikarenakan salah santet. Yang awalnya ingin menyantet Nisa malah menyantet Ceyda. Hal ini terjadi karena pembalut bekas yang diambil Asnur ternyata pembalut itu milik Ceyda yang mengalami menstruasi pertamanya. Semua garis keturunan yang memiliki hubungan darah dengan Ceyda akan meninggal. Tentunya Asnur sebagai bibi bagi Ceyda juga ikut terseret petaka yang berujung kematian bagi Asnur. Senin bu Nisa'yla bir akrabalığın var mı kızım? Neden olacak? Di kredit titel film dijelaskan bahwa Kudret dan seluruh anggota keluarganya tewas menggenaskan pada malam itu atau malam kelima dari kiriman santet. Sang ustadz yang tidak bisa memberikan keterangan dan bukti yang valid dianggap telah membunuh keluarga Kudret. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Asnur yang mencintai manusia lebih kuat, lebih tinggi daripada pencipta manusia itu sendiri. Ia pun menghalalkan segala cara untuk memenuhi hawa nafsunya yang berujung pada petaka. Rasulullah pun pernah berpesan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa cintailah orang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Bisa jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci dengan sewajarnya pula. Boleh jadi suatu hari orang yang kau benci menjadi orang yang kau cinta. Apalagi jika kita mencintai dengan berharap mendapatkan balasan, sejatinya itulah cinta yang menimbulkan rasa sakit karena mencintai tanpa keikhlasan. Percayalah kawan, jika kita mencintai, menyayangi atau berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tersebut tidak membalas apa yang telah kita lakukan dan berikan lalu kita kecewa, sejatinya hati kita masih belum mengenal apa makna dari keikhlasan, karena hati kita masih berharap balasan yang sama dan berupaya membuat seseorang itu suka terhadap kita. Jadi kedepannya tetaplah mencintai, menyayangi dan berbuat baik dengan tujuan mencari rahmat dan ridhonya Allah. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. Al-Baqarah ayat 216.